Halo, kali ini aku mau nge-review iPad yang murah meriah buat kalian yang pengen gambar doang pakai aplikasi Procreate dan iPad, tapi nggak mau beli iPad yang mahal-mahal. Semoga video ini bisa membantu. Jadi dulu itu 3-4 tahunan yang lalu iPad ini lagi booming banget, dipakai sama ilustrator kan. Terus mereka tuh pada pakainya aplikasi Procreate. Dulu tuh tipenya cuman iPad biasa sama iPad Pro, belum ada iPad Air kayak sekarang. Nah terus aku tuh pengen deh gambar di iPad pakai Apple Pen. Nah aku pikir dulu itu si Apple Pen tuh cuma kompatibelnya buat iPad Pro. Terus aku searching kan berapa sih harga iPad Pro tuh. Ternyata waktu itu tuh harganya sekitar 16 jutaan gitu, dan itu belum termasuk Apple Pencilnya. Harganya 1,5 juta kalau nggak salah. Jadi total 17,5 juta aja. Nah aku tuh nggak jadi beli karena setelah dipikir-pikir, aduh sayang banget sih 17 juta cuma buat ngegambar doang. Soalnya ini bener-bener aku nggak pakai buat WhatsAppan, telepon, sosial media gitu-gitu kan udah ada di HP. Jadi si iPad ini aku bener-bener belinya pengennya buat ngegambar doang. Aduh sayang nih kalau 17 juta kayak kemahalan kalau buat aku belajar ngegambar gitu kan. Terus aku searching, ternyata ada yang kompatibel sama Apple Pen tuh selain iPad Pro, yaitu iPad 6 ini. Langsung deh, itu aku browsing, harganya itu 5-9 jutaan. Jauh dong ya dari harga si iPad Pro itu. Dan aku ini belinya yang paling murah waktu itu, tipenya yang 32 GB dan cuma wifi aja, jadi nggak pakai seluler, nggak bisa nelpon. Nggak apa-apa, orang ini emang aku buat gambar doang kan. Jadi kalau misalkan yang memorinya paling kecil dan cuma wifi aja, itu harganya 5 jutaan waktu itu. Tapi kalau makin gede memorinya dan dia bisa dipakai nelpon macem-macem, itu harganya makin mahal. Nah waktu itu aku ambil yang paling murah aja. Terus waktu itu setelah browsing di marketplace toko yang trusted dan bener-bener bagus gitu barangnya, aku beli langsung cus dan sampai. Nah abis itu langsung aku cek emailnya, ternyata ori, alhamdulillah. Dan langsung deh aku download aplikasi Procreate sesuai dengan tujuan utama aku beli iPad ini. Jadi si Procreate ini adalah aplikasi untuk menggambar dan macem-macem sih, bisa dipakai macem-macem juga. Ini aku tunjukin demonya ya ke kalian. Nah kayak gitu kira-kira demonya. Jadi aku pikir dulu itu aplikasi Procreate itu gratis, ternyata enggak. Pas aku mau download itu dulu tuh harganya 159.000. Aku nggak tahu kalau sekarang udah naik apa belum.
tapi dulu tuh harganya segitu. Dan karena aku nggak punya kartu kredit, jadi aku waktu itu belinya pakai iTunes gift card. Meskipun harganya jadi naik lebih mahal lagi, cuma ya udahlah langsung cus beli, dan ini bener-bener kepake banget buat kerjaan aku. Aku selama ini ngegambar, terus ngeprint stiker, bikin desain notebook macem-macem, bikin logo kayak gini juga ini pakai aplikasi Procreate, semuanya ada di sini. Nah, ini file-file kerjaan aku di Procreate. Nih kayak ini misalnya kita bisa bikin kartun dari foto. Dan ini gampang banget caranya. Kalau misalkan ada yang pengen tahu caranya, boleh tulis di komen aja, nanti barangkali aku mood bikin videonya. Oh ya, saranku buat yang mau beli iPad secara online, pastikan kalian belinya itu di marketplace. Jangan sampai transfer di Instagram kayak gitu, karena itu nggak ada jaminan. Kalau di marketplace itu kalau misalkan barangnya belum sampai, atau misalkan barangnya rusak atau kenapa-napa, kalian bisa komplain ke marketplace-nya, dan duit kalian itu nggak akan ditransfer ke penjual sebelum si pembelinya itu klik selesai pesanannya. Jadi relatif lebih aman kalau di marketplace tuh, karena ada pihak ketiga yang menengahi. Terus pastiin juga kalau buat gadget sih, kalau aku itu selalu beli yang jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi misalnya aku kan di Bandung, nah waktu itu aku belinya paling jauh tuh di Jakarta. Tapi kalau bisa sih sesama kota aja. Pertama biar sampainya lebih cepet. Kedua kalau misalkan terlalu jauh, itu takutnya kenapa-napa di ekspedisi kan sering kebanting-banting atau ketimpuk gitu. Deg-degan gak sih beli barang juta-juta tapi pas nyampe takutnya retak atau kenapa-napa. Makanya aku selalu pilih lokasinya yang gak terlalu jauh. Ini adalah sedikit dokumentasi pas aku lagi packing order dari tokoku yang di Shopee. Kalau kalian mau berkunjung, nanti linknya aku taruh di description ya. Dan ini semuanya dari kartu, pin-pin lucu yang smiley ini, terus kartu ucapan, notebook, semuanya itu aku bikinnya di Procreate kayak tadi yang sebelumnya kan. Jadi desainnya aku gambar di Procreate, baru aku kirim ke percetakan. Nah, untuk case-nya ini aku saran aja sih buat kalau yang mau beli casingnya, beli yang sekalian ada tempat buat pensilnya. Jadi dulu tuh aku belinya yang gak ada tempat buat pensilnya kan. Nah itu tuh jadi si pensilnya tuh suka keselip di mana-mana. Jadi kalau mau ngegambar, aduh lupa naruh pensilnya di mana ya, suka keselip gitu loh. Jadi nyari-nyari lagi. Tapi kalau iPad yang generasi yang terbaru kan itu nggak usah kayak gitu, karena si pensilnya udah ada magnetnya, dia udah otomatis nempel di si iPadnya. Cuma kalau kalian beli tipenya yang jadul, karena mungkin harganya murah juga, jadi si pensilnya tuh nggak ada magnetnya, nggak bisa nempel ke iPad. Jadi beli casingnya tuh kalau bisa yang ada tempat pensilnya. Ini kan aku beli iPadnya yang memorinya cuma 32 GB ya. Dulu tuh aku pikir aduh kekecilan banget nih, memorinya cuma 32 GB. Tapi ternyata setelah 3 tahun aku pakai iPad ini, gak pernah tuh kepenuhan memori. Mungkin karena memang aku pakainya cuma buat ngegambar aja, gak dipakai download aplikasi-aplikasi lain atau ngerekam pakai video-video. Ini kameranya pun gak pernah aku pakai karena emang kurang bagus kan kamera iPad 6 ini. Jadi ini bener-bener pure aku pakai buat ngegambar. Dan kalau misalkan ini gambarnya udah beres, biasanya aku bersihin dari iPad nih. Tapi itu balik lagi sih ke masing-masing, tergantung budget dan kebutuhannya kayak gimana. Dan sekarang tuh kan ada iPad Air kan, itu emang modelnya lebih lucu lagi. Terus harganya juga gak terlalu mahal kayak iPad Pro. Pokoknya tergantung, balik lagi ke masing-masing. Tapi kalau kalian pengen cari yang paling murah, kalian bisa pilih iPad 6 ini. Cuma kan kalau sekarang iPad 6 kayaknya udah gak ada. Tapi masih ada tuh yang mirip iPad 9. Harganya juga mulai 5-8 jutaan. Nanti kalau misalkan ada yang butuh, aku taruh linknya di description toko yang bener-bener trusted, yang udah banyak yang beli dan banyak yang kasih testimoni tentang si iPad itu. Ini aku lagi nyobain
tipe-tipe brush yang disediain dari Procreate. Ini banyak banget brushnya, mulai dari grid nih. Jadi kalian kalau mau bikin kotak-kotak gitu nggak usah ribet, tinggal diusap aja pakai brush yang tipenya grid. Terus Procreate juga nyediain macam-macam kayak brushnya cat air, bolpen, pensil, spidol, semuanya lengkap. Nah, selain aku pakai gambar, iPad ini juga aku pakai buat ngatur tokoku yang ada di Shopee. Jadi aku punya gift shop gitu, dan semua desainnya itu gambar-gambarnya aku bikin sendiri pakai Procreate. Dan aku sering cari juga inspirasi gambar-gambar ilustrasi gitu dari Pinterest. Ini salah satu aplikasi yang aku suka karena aku kan tipenya visual gitu. Jadi seneng banget kalau lihat sesuatu yang berbentuk atau bergambar-gambar gitu. Nah, ini aku sering banget lihat-lihat ke Pinterest dan happy aja kalau ngelihat gambar-gambar yang lucu-lucu dari orang lain tuh. Terus selain itu aku juga sering pakai iPad ini buat nonton channel YouTube dan nonton film juga di sini. Kalau misalkan di laptop kan ada loading dulu, harus buka laptop nyalain gitu-gitu. Kalau di iPad tuh cepet, langsung aja kayak HP tapi gede gitu loh. Ini adalah iklan yang muncul pas aku mau nonton YouTube dan aku nggak nge-skip iklan ini. Jadi ini iklan film Wizard. Terus aku kalau nonton YouTube biasanya si iPad-nya ditaruh di book holder ini. Ini sebenarnya book holder tatakan buat baca buku gitu, tapi ternyata cocok banget nih dipakai buat iPad, dan kemiringannya juga bisa kita aturkan. Ini nanti linknya bakal aku taruh di description juga, barangkali ada yang butuh. Terus selain itu aku juga sering pakai iPad ini buat baca ebook, karena enak banget baca ebook di sini daripada baca di HP, kan layarnya seucrit gitu kan. Nah, terus aku suka baca ebook di sini, enak aja gitu ditenteng kemana-mana. Nah, segitu dulu review tentang iPad 6 dariku. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Nanti aku akan jawab sebisaku ya. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih buat yang sudah menonton. Buat yang mau support video ini, kalian cukup klik tombol subscribe. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih, bebas aja. Terima kasih banyak.